Selamat siang Ketua. Beberapa hari ini kita dihebohkan kembali terhadap berita munculnya PP terhadap pungutan bro, yaitu soal tapera. Ini pungutan atau PP jenis apa lagi ini Ketua? Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Dial, Ketua Pimpinan Cabang SPI Babatan. Jadi sekarang memang ada isu yang lagi viral, ada beberapa itu ya, ada kris, ada pajak, yang terakhir ini adalah tapera. Nah ini salah satu kebijakan dari pemerintah, yaitu undang-undangnya ada 2016 dan dikeluarkan itu PP di tahun 2020 dan direvisi tahun 2024 ini. Nah kebijakannya itu adalah kewajiban bagi seluruh PNS, TNI, dan juga semua pekerja swasta termasuk freelance untuk menabung, di mana komposisinya adalah 2,5% dari pekerja dan 0,5% dari pengusaha. Nah, bagi kita sebagai pekerja, kalau kita mau nabung perumahan, karena judulnya kan tapera, tabungan perumahan rakyat. Kalau pekerja mau nabung, tentu ada yang mau dapat rumah. Nah, kita nih nggak yakin ini apakah dapat rumah apa tidak, karena semua disasar. Wajib berarti apakah pekerja itu sudah punya rumah maupun belum punya rumah, itu disasar semua. Menurut pemerintah ini adalah kebijakan gotong royong. Jadi kita diinstruksikan, diwajibkan untuk bergotong royong bagaimana supaya bisa mendapatkan rumah bagi orang-orang yang pekerja yang belum mendapat rumah. Nah, sementara kita nggak melihat pemerintah tuh ada di mana. Karena kalau jaminan sosial itu jelas ya, dari pemerintah seperti apa, pengusaha seperti apa. Ini bukan jaminan sosial, sepertinya tabungan sosial. Tabungan sosial katanya bisa diambil setelah usia jangka panjang, usia pensiun. Nah, kita berharap kebijakan dari pemerintah ini bermanfaat untuk masyarakat. Tapi ya harusnya bagi pekerja TNI Polri mungkin yang belum punya rumah saja, ya kan? Kenapa kita juga harus diwajibkan? Padahal kita tahu Undang-Undang Dasar itu menyatakan setiap orang itu berhak mendapatkan, salah satunya perumahan, ya kan? Berhak berarti kan hak kita mendapatkan. Begitu juga dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita, setiap orang juga berhak mendapatkan. Nah, tapi di undang-undang ini dan di PP terkait tapera ini itu dirubah klausal kata berhak itu menjadi wajib. Nah, ini kan berbanding terbalik sebenarnya. Dan juga tabungan ini kan kontradiktif juga sebenarnya, karena apa? Tumpang tindih. Kita juga sudah ada di masalah rumah itu di BPJS Ketenagakerjaan, ya kan? Ada. Bahwa kita ada subsidi juga di sana. Kalau tabungan kita udah ada juga, tabungan pensiun, tabungan JHT, sudah punya kita tabungan itu. Kenapa kita harus nabung lagi? Ya kan? Jadi kalau kita lihat ini nggak tahu ini apakah pemerintah sudah nggak punya uang lagi untuk memberikan rumah untuk rakyatnya, sehingga mengajak seluruh masyarakatnya untuk gotong royong, atau seperti apa? Ini masih jadi tanda tanya buat kita. Dan kita juga nggak tahu nih ya, apakah ada nanti penyelewengan dengan tabungan kita nantinya. Karena kita tahu kemarin ada Asabri, apa itu lagi semua itu tuh kan banyak yang sudah dikorupsi ya. Banyak yang dikorupsi. Kita juga nggak tahu nih, apakah nanti ini juga akan bakal dikorupsi juga. Wah ini apalagi ditambah yang terakhir itu apa? Upah kita itu naiknya kan kecil.
sangat kecil kali. Yang kemarin ya 3% ya. Rata-rata itu kan cuma nyampe 1, atau 2% paling tinggi lah upah kita naik. Tapi kita dipaksa lagi untuk menabung, kan dipaksa nih. Kalau wajib berarti dipaksa nabung dengan diambil uang kita 2,5%. Dan 2,5% itu bukan dari sama dengan kayak BPJS Kesehatan atau orang lain itu, tapi dari upah kita masing-masing. Upahnya yang 7 juta diambil 2% dari 7 juta, 10 juta diambil 2,5% dari 10 juta. Nah, ini kan sangat memberatkan buat kita kaum pekerja, dan kita berharap PP ini direvisi. Bahasa wajib itu harus direvisi, minimal itu sukarela, ya kan? Kalau udah sukarela berarti siapa yang pengen rumah itulah yang berhak menabung. Jangan dipukul rata semuanya, seakan-akan rumah ini untuk semua masyarakat, padahal diperuntukkan cuma untuk masyarakat yang belum punya rumah saja. Tapi dari besaran iuran bisa beberapa disimulasikan bahwa sampai dia pensiun pun sebetulnya uang yang terkumpul pun itu nggak akan bakal mencukupi untuk bisa mampu untuk membeli sebuah rumah. Ya betul, kita udah coba itu. Contoh aja kalau 5 juta, gajinya 5 juta, itu 2,5% itu paling 125 ya, sekitar 125 sebulan. Kalau setahun paling kan baru sekitar 12 juta sekian. Nah itu kalau setahun ya kan, 1.200.000 sekian. 10 tahun baru 12 juta. Berapa tahun kita baru nabung baru bisa punya rumah? Nah, alokasinya pun gimana? Pemerintah katanya ini kebijakan pemerintah, serahkan ke pemerintah supaya bisa menyediakan rumah. Itu kan uang kita, ngapain pemerintah yang sibuk, ya kan? Buat apa dia menyiapkan rumah juga dari tabungan kita? Itu yang dialokasikan buat rumah. Cuman buat rumah aja tuh apa? Pemerintah, swasta juga bisa, bahkan dari BPJS Ketenagakerjaan kita juga bisa ambil lewat subsidi gitu kan. Kan ada tuh proyek subsidi dari rumah. Nah, itu bisa juga diambil. Di situ juga kalau subsidi cuma 1,2, 1,3 juga per bulan, sama. Kita nggak tahu kalau yang taperannya seperti apa, karena teknisnya juga belum ada, dan implementasinya itu mulai tahun 2027. Jadi masih ada waktu kita untuk menyuarakan supaya PP ini direvisi, minimal bahasa wajib dirubah menjadi sukarela. Itu. Tapi karena memang di lapangan nanti akan rawan terhadap kendala-kendala, sebagai misal bahwa kebanyakan pekerja kita adalah sistemnya adalah kontrak ya. Kita juga nggak tahu ke depannya seperti apa jika peserta dia kontrak 5 tahun nih misalnya, setelah itu adalah dia habis kontraknya. Bagaimana sistemnya masa depan uang yang udah dia bayarkan selama ikut program selama 5 tahun itu? Nah, ini satu lagi mungkin jadi kendala buat kita, karena memang secara teknis ininya kan belum keluar. Apalagi sekarang kita udah dihajar lewat Omnibus Law, di mana kontrak itu boleh berulang-ulang ya kan, 3 bulan, 6 bulan, apa setahun, kan secara jaminan pekerjaan itu tidak menentu. Nah, bagaimana kalau misal dia kerja cuma setahun atau 2 tahun, tapi apakah bisa dia ngambil sisanya? Kita kan nggak tahu kalau ternyata di produk turunan, regulasi turunannya itu bisa diambil kalau udah masa usia pensiun. Berarti kan sangat panjang kali masa tunggu orang yang sudah tidak bekerja lagi supaya uangnya bisa diambil. Padahal ini tabungan dia. Dan ini kita kritisi dulu waktu JHT kalau nggak salah ya. JHT itu bisa diambil pada usia pensiun. Itu kita kritisi juga. Bahkan
Kita maunya kapan mereka PHK, kapan mereka di situ mereka akan membutuhkan uang. Disitulah kita harus ambil uangnya. Nah, nggak tahu kita di Tapera ini teknisnya nanti seperti apa. Apakah kalau dia cuma bekerja 3 bulan PHK, habis itu bisa dia ngambil uang tabungannya, atau itu harus ada masa tunggu sampai umur 58 tahun. Wah, kalau itu kan lebih parah lagi. Ya, bukannya kita nabung bisa diambil, tapi uang kita akan mengendap di Tapera itu selama puluhan tahun. Itu loh. Setelah ada, karena kan secara teknis kan belum diatur sepenuhnya itu. Sementara kita udah tahu bahwa gelombang penolakannya itu sudah jelas ada di mana-mana. Iya. Dari sampai detik ini, apakah pemerintah punya itikat untuk mengundang dari elemen-elemen serikat atau elemen-elemen pengusaha lah untuk menyikapi khususnya akhir-akhir ini yang kabarnya pun pihak pengusaha pun menolak dengan skema pembayaran ini? Ya betul. Sebenarnya sosialisasinya itu belum ada. Bahkan sekelas Menteri Dinas Tenaga Kerja RI aja itu udah menyatakan memang belum ada sosialisasi ke masyarakat. Jadi dengan belum ada sosialisasi berarti kita kan belum diajak diskusi. Kita pemangku kepentingan karena uang kita yang akan diambil, tapi kita nggak diajak. Nah, ini adalah salah satu kebijakan pemerintah yang nggak pro terhadap masyarakat ya. Dia mau ngambil uang kita, tapi kita nggak diajak berunding. Nah, ini saya rasa ada salah satu hal yang konyol saya rasa, karena pemerintah membuat kebijakan hanya berdasarkan ini mereka saja, berdasarkan keinginan mereka tanpa menyerap apa aspirasi dari kita, karena yang terdampak itu adalah kita sebagai pekerja, termasuk tuh TNI, Polri itu juga. Kan apalagi freelance itu nanti bayarnya 3% mereka, karena mereka otomatis langsung bayar 3% karena dia nggak ada pemberi kerja kan. Iya. Seperti itu. Nah, idealnya nih jika Tapera itu tetap berjalan atau mungkin ada bukaan opsi-opsi ya, pemerintah itu membuka mengundang kita untuk diskusi. Sebetulnya skema atau model seperti apa yang pihak buruh atau serikat itu tawarkan kepada pemerintah sehingga sistem Tapera ini berkeadilan untuk para pekerja? Kita berharap yang pertama skema di aturan PP ini yang wajib itu dirubah jadi sukarela dulu. Okay. Ya, itu yang paling pertama. Yang kedua, komposisinya itu karena kita juga kenaikan upahnya juga kecil, kita berharap tuh yang lebih besar itu pengusaha 2,5%, kita 0,5%. Nah, pemerintah juga harus ikut andil di sana, karena itu amanat undang-undang di mana pemerintah harus menyiapkan perumahan untuk rakyatnya. Jadi apa andil pemerintah kalau mereka nggak ikut? Jadi kita berharap pemerintah juga ikut menabung di dalam Tapera ini, minimal untuk per orang itu berapa? Apakah 5%, apakah 10% dari pemerintah? Nah, itu baru kebijakan yang adil buat kita, karena kita udah terhimpit ekonomi, di mana sekarang ini ya semua barang-barang mahal, sembako mahal, ya kan? Itu kan tidak ada masuk lagi dalam perhitungan KHL kita. Sementara kenaikan gaji kecil kita harus dipotong. Nah, kita mintanya skema yang paling ideal adalah pengusaha yang 2,5%, kita 0,5%, tapi kita pun bagi yang sukarela tadi, bagi yang belum punya rumah. Dan pemerintah harus ikut andil dong di sana. Apakah dia 5%, apakah 10%? Itu yang ideal. Itu dari versi para pekerja lah ya. Ya. Jika opsi yang diambil oleh serikat pekerja khususnya SPM ini adalah menolak, sejarah pernah kita mencatat bahwa JHT pernah pemerintah dulu itu mau menerapkan suatu aturan lewat PP-nya bahwa pencairannya itu sampai ke masa pensiun, ya, sehingga masa tunggunya itu bisa sampai 25 sampai 30 tahun.
Oke, dari itu lewat tangan oleh kader SPMI seorang Suhari ET itu mampu untuk menggagalkan peraturan pemerintah pusat. Apakah sejarah itu akan kita ulang lewat apa dulu itu apa itu ya itu apakah bisa ada ancang-ancang, ada opsi itu mau kita terapkan lagi soal tapera ini? Bisa jadi kita apapun opsi yang ada itu akan kita lakukan. Apakah yang seperti JHT kemarin kita viralkan, kita minta pendapat dari seluruh masyarakat, dan secara lapangan pun kita sudah biasa melakukan perlawanan yaitu di lapangan. Kita akan melakukan demonstrasi besar-besaran, terutama terhadap tapera. Keris juga masuk dalam ini kita bagaimana supaya itu tidak dirubah standarisasi kamar itu jadi 4, karena dengan kelas 3 kamar 8 aja itu udah susah orang mau cari masuk untuk berobat nginap, sementara sekarang mau dirubah jam 4 pasti itu akan lebih susah lagi, tambah rumah sakit pasti butuh biaya besar untuk merombak itu semua rumah sakit itu. Dan khusus di tapera kita akan lakukan hal yang sama. Apa yang kemarin di JHT bisa kita lakukan di lapangan, kita juga akan lakukan seperti biasa demonstrasi, dan di pusat juga akan melakukan hal sama. Ini pasti akan keluar instruksi dari pimpinan organisasi kita yang di pusat untuk melawan itu sampai ke semua daerah. Itu. Ini ada indikasi bahwa kebijakan pemerintah soal tapera ini adalah kebijakan yang tidak kreatif dan tidak populer. Ini terbukti bahwa ini tuh tidak hanya ditolak oleh kaum pekerja, tetapi dari pihak asosiasi pengusaha pun kabarnya ikutan menolak karena bebannya pun akan dibebankan kepada mereka. Nah, apakah ini kita memandang serikat pekerja ini yakin bahwa tidak hanya direvisi, tetapi kita yakin bahwa ini bisa dibatalkan? Ya kita harus yakin karena kebijakan ini nggak populer. Kenapa pengusaha juga menolak? Mungkin karena kebijakan tapera ini adalah kebijakan yang tumpang tindih. Kenapa tumpang tindih? Itu sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan, bagaimana kita bisa punya rumah. Sekarang diadakan lagi untuk tabungan supaya bisa dapat lagi untuk rumah. Nah, ini kan tumpang tindih sebenarnya. Makanya pemerintah, pengusaha itu keberatan, apalagi kita sebagai pekerja itu lebih keberatan lagi. Karena yang gajinya kita nggak seberapa, itu akan dipotong lagi, sementara kenaikan upah itu sangat kecil sekali, dan kebutuhan-kebutuhan pokok ini sudah melonjak tinggi. Kita masih banyak lagi selain itu yang harus kita kerjakan untuk keluarga kita, untuk makan, sekolah, itu kan butuh duit semua. Bagaimana caranya itu? Ya itu kan harus dihemat sehemat mungkin. Cuman pemerintah itu kita nggak tahu nih kebijakan pemerintahnya, apakah dia nggak pernah evaluasi apakah ini tumpang tindih apa tidak. Tapi kita melihat ini kebijakan ini tumpang tindih dengan yang sudah ada. Satu pertanyaan terakhir Ketua, bahwa peraturan demi peraturan makin kekini itu makin memberatkan khususnya pekerja ya. Bagaimana harapan Ketua? Ini loh, banyak kebijaksanaan pemerintah yang merugikan bersama pekerja, dan bagaimana nasibnya jika banyak pekerja yang belum berorganisasi atau tidak punya organisasi. Jadi pertanyaannya, seberapa penting organisasi untuk menjembatani permasalahan yang dialami pekerja terhadap kebijaksanaan yang dilahirkan oleh pemerintah? Oke, sebenarnya organisasi serikat pekerja ini sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena di suatu perusahaan tidak ada organisasi serikat, di situ terjadilah kalau kita bilang wassalam. Apapun kebijakan yang ada di sana
itu nggak akan bisa kita melawan atau meminta ataupun apapun lah itu namanya, karena terpaksa dia ikut arus. Apa yang ada arus di perusahaan itulah yang dia terima. Nah, sedangkan kalau ada organisasi serikat pekerja, kita bisa sebagai mitra dengan perusahaan. Kalau mau buat kebijakan, kita bisa diskusi mana yang terbaik untuk yang dijalankan di perusahaan. Ya, itu makanya saya berharap seluruh pekerja di Kota Batam ini dan juga seluruh Indonesia itu segera bergabung dengan serikat pekerja, karena sangat bermanfaat untuk diri pribadi dan keluarganya. Karena kita tahu banyak PHK sekarang, terus kalau dia nggak ada serikat pekerja, siapa yang akan bantu? Siapa akan bisa membantu beliau itu supaya PHK sepihak yang didapat dia itu bisa tidak terjadi? Cuman serikat pekerja yang bisa membantu. Mungkin juga bisa dia di luar, tapi dia sudah pakai fee yang lebih besar, yaitu dengan pengacara, ya kan? Kalau pengacara kan kita tahu pasti ada fee-nya dulu, baru dia mau membantu. Kalau kita serikat pekerja, itu adalah kewajiban bagi kita sebagai serikat pekerja untuk membantu seluruh anggota kita. Jadi kita berharap seluruh rakyat Indonesia yang sudah bekerja di perusahaan, khususnya masyarakat Kota Batam yang belum berserikat, segera bergabunglah dengan serikat. Dengan serikat, bergabung dengan serikat, kita akan menjadi kuat. Apapun kebijakan, baik itu di internal perusahaan maupun di tingkat pemerintah pusat, kita akan lawan sama-sama. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir ya, satu lagi nih. Tapera ini kan sudah ditolak di mana-mana. Oke. Jadi bisa dipastikan gelombang demonstrasi sebentar lagi akan menyusul. SPMI Batam, khususnya SPEE, akan seperti apa nantinya? Kita tentu akan melakukan aksi-aksi besar, karena kita biasa pertama itu pasti diawalin dulu dari pusat ya. Pusat sudah aksi atau sudah ada instruksi aksi terkait hal-hal ini, itu biasanya akan bergulir ke seluruh Indonesia. Kita akan ini untuk aksi melawan kebijakan yang tidak pro terhadap buruh dan pekerja. Pasti kita lakukan itu aksi besar-besaran. Jadi itu indikasinya bisa jangka pendek ya, beberapa bulan ke depan bisa jadi ya. Oke, terima kasih Ketua. Oke, siap. Sama-sama.